Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan bagaimana cara menghitung standar deviasi untuk data pengukuran GPS teman-teman ya. Ini khususnya untuk yang pengukuran lapangan itu, yang 7 putaran dan 5 putaran. Oke, di sini akan sudah siapkan tabelnya. Jadi teman-teman langkah pertama adalah membuat tabel seperti ini, standar deviasi, titik 1, 2, titik 3, titik 4, XY, dan seterusnya gitu. Oke, nah pada kesempatan kali ini kita akan menghitung standar deviasi dari titik 2, X dan Y gitu. Bagaimana caranya? Caranya sangat gampang, teman-teman cukup ketik sama dengan stdef buka kurung. Nah, teman-teman perlu sortir data titik 2 yang X gitu. Caranya, teman-teman klik kontrol pada setiap titik 2 pada putaran 1 hingga putaran 7. Nah, contohnya kita coba ya. Yang pertama 2.1 titik X, kita klik, kemudian klik kontrol lagi 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, dan 2.7. Kalau sudah, tutup kurung dan enter. Itu sudah muncul hasil dari standar deviasi perhitungan Excel, dan itu sangat mudah gitu. Teman-teman bisa langsung ya tarik ke kanan gitu ya untuk mencari standar deviasi yang lainnya gitu ya. Nah, ini yang titik 2x titik 2y, mohon maaf, dan ini titik 2 titik 3 ya. Oh, ini sepertinya untuk cara menarik itu hanya bisa untuk yang X dan Y gitu ya, tidak bisa ke titik lain. Kalau titik lain itu teman-teman perlu standar deviasi ulang gitu ya, dan sortir ulang kayak misalkan di titik 3. Nah, kita coba sortir lagi 3.1 yang X, kemudian titik 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, dan 3.7. Tutup kurung, enter. Nah, itu sudah mendapatkan hasil standar deviasi. Tinggal di slide sampai ke kanan gitu ya, sampai ke Y. Nah, ini juga kurang lebih sama. Kurang lebih kayak gitu ya. Untuk cara modernnya ini nanti akan jelaskan juga tentang cara yang manual atau tradisional gitu, supaya teman-teman paham prinsip dari standar deviasi. Nah, ini kita sudah mendapatkan standar deviasi ya. Bagaimana cara membaca standar deviasi ini gitu. Jadi standar deviasi ini artinya itu seberapa jauh data teman-teman ambil gitu ya, itu menyimpang dari rata-rata gitu. Jadi kita melihat apakah data teman-teman itu variansinya terlalu terlalu jauh gitu ya. Kayak misalkan ini, kalau data teman-teman itu memiliki standar deviasinya itu di bawah 1, berarti artinya data teman-teman itu bagus, itu tidak terlalu menyimpang dari um, rata-rata gitu ya. Nih, Akang sudah coba hitung rata-ratanya untuk yang titik 1. Itu kan rata-ratanya itu 786, 632 ya. Ini data kelompok 1A ya. Nah, kalau kita lihat nih data titik 1x-nya itu 0,53, standar deviasinya berarti itu tidak terlalu menyimpang dari rata-rata ini gitu. Nah, kita coba cek aja langsung. Ini data-datanya 786, 632, 632, 632, 633, 633, 633, dan 633 gitu. Artinya kalaupun ada penyimpangan ya, ini penyimpangan cuma 1 meter gitu. Nah, artinya data titik 1 yang X kelompok 1 ini sangat bagus. Dia tidak terlalu menyimpang dari rata-rata. Nah, kalau yang ini itu sudah ada penyimpangan ya, karena ini di atas 1 standar deviasinya, berarti kita lihat aja ini 54, 54, 52, 51, sudah ada penyimpangan di atas 2 meter kurang lebih, tapi secara umum masih bagus gitu. Nah, yang kurang bagus adalah yang 3 ini. Jadi penyimpangannya bisa sampai 5 meter kurang lebih gitu ya. Ya, nah tadi itu cara modelnya yang menggunakan script Excel gitu. Kita coba cara manual gitu. Kita coba hitung yang titik 2x pakai cara tradisional gitu. Apakah akan sama? Nah, di sini akan sudah buat atau sudah masukkan rumus dari standar deviasi data berkelompok gitu. Sebenarnya rumusnya sangat gampang, yakni ada square root atau akar dari sigma perhitungan x dikurang rata-rata dibagi dipangkatkan 2 dibagi N dikurang 1 atau frekuensi dikurang 1. Nah, caranya gimana? Kalau misalkan teman-teman mau paham atau mau mengetahui ya cara menghitung manual, teman-teman bisa coba hitung bareng-bareng kita ya. Apakah akan sama dengan cara perhitungan dari script Excel gitu ya. Pertama, sesuai rumus di sini,
SQRT artinya square root atau akar gitu ya. Kemudian buka kurung sebanyak 3 kali. Nah, lalu teman-teman masukkan rumus seperti ini nih. Data X dikurang rata-rata dari data X tersebut gitu. Yang artinya teman-teman hitung dulu rata-ratanya. Nah, karena kita mencoba menghitung titik 2 yang X, kita coba sortir kayak tadi ya. Titik 2 yang X gitu, dari putaran 1 hingga putaran 7. Nah, caranya gini, teman-teman pilih yang data titik 2 putaran 1 sampai 7, kemudian dikurang, masing-masing itu dikurang rata-rata ya. Jadi gini, titik 2 yang X dipangkatkan 2. Nah, ini teman-teman bisa langsung ini aja ya, copy paste biar cepet. 7 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, oke. Teman-teman tinggal mengubah aja ininya, kodenya, kode kolom dan ya kode kolomnya gitu ya. Ini 2.24 berarti 2.28. Sesuaikan aja dengan ini ya. 2.32 36 40 44 dan 48. Kita sudah menyortir data titik 2 ya dari putaran 1 sampai putaran 7 yang X gitu. Dari sini 2.1, 2.2 dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita sudah menyelesaikan yang perhitungan bagian atas ini. X dikurang sigma, X dikurang average dipangkatkan 2. Nah, selanjutnya kita bagi dari frekuensi dikurang 1 yang bawahnya ini. Nah, frekuensinya karena kita ada 7 putaran, maka frekuensinya ada 7. Nah, kita harus kurang 1 berarti 6. 6. Nah, kita tutup kurung, enter. Nah, maka hasilnya akan sama kan dengan pengukuran yang perhitungan yang menggunakan rumus Excel. Nah, kurang lebih sama ya antara yang menggunakan stdef dan menggunakan perhitungan manual. Tapi akan sarankan teman-teman bisa menggunakan yang stdef gitu atau perhitungan dengan script Excel karena akan sangat mempermudah teman-teman dalam melakukan perhitungan gitu. Nah, ini atau perhitungan standar deviasi ini dilakukan pada pengukuran pagi yang 7 putaran dan pengukuran sore gitu ya. Jangan lupa gitu, karena ini sebagai perbandingan dan datanya itu juga berbeda itu, kumpulan data dari yang pagi dan sore gitu. Oke. Kemudian mungkin kalau misalnya kita lihat dari logbook atau contoh hasil yang dari Bu Asri, kan itu ada perbandingan luas setiap putaran itu ya. Jadi teman-teman bisa masukkan juga grafik dari perbandingan luas setiap putaran gitu. Nah, itu. Mungkin kurang lebihnya itu aja. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam hal penyampaian perhitungan ini gitu ya. Kalau ada yang dibingungin, bisa tanya-tanya aja di grup atau PC ya, bisa langsung gitu ya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf, dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.